Saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua, ya, terutama mungkin dengan para pemain network marketing. Bapak Ibu tentunya sudah malang melintang di dunia network marketing sudah puluhan tahun. Ya, saya hanya ingin berbagi. Saya tidak ingin menggurui atau menyampaikan sesuatu yang baru. Mungkin hal ini sudah diketahui oleh semua, tapi saya hanya saya hanya mengingatkan bahwa dalam bisnis MLM ini adalah bisnis antar manusia. Ya, jadi bagaimanapun, apapun, ya, perasaan, logika itu pasti akan ikut terbawa, ya, emosional dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pandai-pandailah dalam menjaga mood, dalam menjaga emosi, dalam menjaga segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia MLM. Saya mau mengilustrasikan, ya, mungkin ini pernah saya sampaikan waktu saya di Tasik, ya, minggu lalu. Saya tanggal 9 kalau tidak salah saya pernah ke Tasik. Jadi Bapak Ibu, ya, dengan IMM itu adalah mitra. Ya, seperti nama perusahaan kita adalah Indotama Mitra Mandiri. Ya. Jadi kita adalah mitra. Posisi kita adalah sama. Ya. IMM tidak akan bisa berjalan tanpa ada mitra, tanpa ada distributor, tanpa ada member. Begitu juga Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tidak akan pernah bisa berjalan tanpa ada perusahaan. Dalam hal ini kita sudah bekerja sama dengan IMM. Ya, artinya antara IMM dan Bapak Ibu sebagai mitra itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, harus saling mengerti, saling memahami, saling menjaga, dan segala satunya adalah dalam rule kerjasama. Mungkin sebelum, ya, seseorang itu menentukan apakah mau join atau tidak dengan perusahaan MLM, ada baiknya saya saya mengingatkan saja, ya. Silahkan Bapak Ibu telaah kembali, ya. Bagi yang belum join, mungkin ini adalah kesempatan untuk menimbang-nimbang, untuk memikirkan. Bagi yang telah join, silahkan Anda review kembali, ya. Apa tujuan Anda bergabung dengan IMM dan seperti apa IMM itu, ya. Di layar saya sengaja tampilkan sebuah ilustrasi, ada sebuah kendaraan. Jadi IMM ini bagi Bapak Ibu adalah sebagai suatu kendaraan, ya, anggaplah kendaraan di sini yang paling gampang ilustrasinya adalah mobil. Ya. Tentunya, ya, Bu Maria, Bu Nuke, ya, Bu Merinda dan lain sebagainya yang ada di ruangan ini sekarang ini, di Zoom ini, ya, ikut atau menjalankan bisnis MLM pasti ada tujuan. Yang paling utama tujuannya adalah UUD, ujung-ujungnya duit. Ya. Karena ya, orang nggak mungkin melakukan sesuatu, entah itu bisnis, entah apapun, kalau tidak memiliki tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu fasilitas, suatu kendaraan, suatu mediator. Ya. Bagaimana kita bisa sampai di tempat tujuan tersebut. Ya. Anggaplah misalnya kita ingin segera memiliki rumah mewah misalnya, atau kita ingin tur ke Bethlehem, Yerusalem misalnya, ya. Atau kita ingin menikmati hidup di masa senior, saya tidak menganggap masa tua, ya, karena masa tua itu kesannya kita tua banget gitu, ya. Kita hidup di masa pensiun itu dalam kondisi yang nyaman. Ya. Nah, tentunya kita perlu kendaraan untuk mencapai itu. Nah, saya ilustrasikan bahwa perusahaan MLM dalam hal ini adalah Indotama Mitra Mandiri itu ibarat sebuah mobil, sebuah kendaraan, di mana komponen dari kendaraan tersebut memiliki 4 roda, ya, dan 1 kemudi. Nah, dalam ilustrasi yang kita saksikan, ya, 4 roda ini harus sinergi, harus berjalan, ya, sama. Kalau satu belok kiri, yang satu ya belok kiri juga. Tidak bisa roda yang satu belok ke kiri, yang satu belok ke kanan. Karena kalau seperti ini, maka jalannya tidak akan mulus, ya. Akan terjadi, ya, perjalanan yang zigzag seperti itu sehingga akhirnya menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan.
Saya yakin Bapak Ibu dan juga IMM tidak ingin mengalami hal seperti ini. Pastinya kita menginginkan bahwa segala sesuatunya berjalan mulus sesuai dengan rencana. Kembali ke ilustrasi tadi, ya, yang mobil tadi. Ada 4 roda dan 1 kemudi. Jika rodanya itu seimbang, kemudian jalannya sama-sama, ya, tidak yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, ya, maka kendaraan ini akan berjalan, ya, sesuai dengan harapan kita. Ya. Tinggal silapnya, pengemudinya kemana mengarahkan kendaraan tersebut. Ya. Apakah ke tempat tujuan kita, atau malah bolak-belok ke sana kemari, mampir di sana sini, atau malah ke jurang. Ini perlu diperhatikan. Nah, roda saya ibaratkan itu ada 4. Ya. Sebagai yang pertama adalah perusahaan. Ya. 4P kalau saya istilahkan. Ya, ada roda pertama adalah perusahaan. Roda yang kedua adalah produk. Roda yang ketiga adalah plan. Dan roda yang keempat adalah potensi. Ya. Serta kemudi yang kelima itu adalah pilot. Jadi total kita akan membahas ada 5P yang saya ibaratkan 5P ini seperti sebuah kendaraan di mana kendaraan tersebut ada sebagai fasilitas, sebagai mediator bagi mitra-mitra IMM dalam menuju goal atau impian atau tujuan masing-masing. Saya yakin tujuannya tidak sama. Ya. Tujuan Bu Maria join dengan IMM belum tentu sama dengan tujuan Bu Nuke join dengan IMM. Ya. Mungkin bagi Bu Maria tujuan bergabung dengan IMM adalah untuk mengaktualisasikan diri. Karena bagi Bu Maria, ya maaf, ya mungkin uang nggak ada masalah gitu loh. Tapi bagaimana Bu Maria bisa menikmati masa pensiun, bisa enjoy dengan kehidupannya? Ya. Bu Maria bisa mengaktualisasikan dirinya mungkin ya lewat mediasi atau mediator IMM ini. Oke, kita bahas satu persatu. Ya. P yang pertama itu adalah perusahaan. Ya. Apapun yang terjadi, sebagus apapun produknya, sebagus apapun marketing plan-nya, pokok utamanya adalah perusahaannya. Ya. Bapak Ibu teliti dulu perusahaannya. Ya. Jangan sampai masuk ya ke dalam suatu perusahaan networking, ya, di mana perusahaannya nggak jelas, manajemennya nggak jelas, peraturan di dalamnya nggak jelas, gitu. Karena jika berawal dengan sesuatu yang tidak jelas, maka makin lama akan makin menyimpang, akhirnya terjun ke jurang, itu yang bahaya. Ya. Oke, kita sekarang lebih ke dalam lagi mengenai Indotama Mitra Mandiri. Ya. Bapak Ibu silahkan periksa perusahaan Indotama Mitra Mandiri. Ya. Webnya jelas. Di web itu tertuang semua yang ada di IMM. Ya. Visi, misi, kode etik, kemudian aturan perusahaan, marketing plan, ya, bagaimana perhitungan bonus dan lain sebagainya. Ada perusahaan ya, yang menyembunyikan marketing plan-nya dengan tujuan supaya ya dia bisa utak-atik ya. Ketika ada orang yang mendapatkan bonus misalnya menurut dia terlalu besar, dia bisa utak-atik. IMM tidak seperti itu. Semua bebas ya meneliti, semua bebas melihat apa yang ada di IMM. Ya. Itu perusahaannya. Dari sisi legalitas ya. Silahkan cek, sekarang ini zaman online, zaman media sosial, sangat gampang sekali untuk ngecek apakah perusahaan ini legal atau tidak. Ya. Klik aja Indotama Mitra Mandiri, pasti akan gampang untuk melihat alamat kantornya di mana, kemudian bagaimana legalitasnya, siapa ownernya, pendirinya, manajemennya, ya. Perizinan yang dimilikinya apa saja, apakah sudah sesuai dengan rule atau aturan pemerintah, ya. Bagaimana pembayaran pajaknya, silahkan cek, ya. Tidak ada yang disembunyikan kecuali memang dapur. Kalau dapur siapapun tidak bisa melihat, ya.
Tidak ada yang disembunyikan, semua transparan, ya. Dan jangan mengada-ngada, ya. Jangan yang tidak ada di IMM dibilang ada, yang ada di IMM dibilang tidak ada. Kita fair, semua apa adanya. Ya. Satu, mengenai legalitas. Kemudian supplier, produk, ya. Bisa dilihat dengan jelas, di produk sudah jelas tertera, ya. Produk Kidihani maupun Enjitu Kenkona, pabriknya ada namanya, silahkan cek pabrik itu adanya di mana, ya. Kemudian nomor BPOM-nya ada, silahkan cek. Semua sudah transparan, tidak ada yang disembunyikan. Mau ngecek ke pabrik silahkan, jelas, ya. Nama pabriknya jelas ada, Kidihani maupun Enjitu Kenkona. Ya. Silahkan cek pabriknya ada di mana. Saya suka bilang setiap OPP bahwa pabrik Kidihani kita ada di Tangerang Selatan, nama pabriknya ini, ya, yang punya adalah seorang dokter, apalagi Enjitu Kenkona, yang punya setiap hari Sabtu suka isi Zoom, ya kita semua sudah familiar dengan mereka masing-masing gitu loh. Ya. Bagaimana hubungan antara IMM dengan supplier? Ya. Apakah harmonis? Apakah terjadi sesuatu? Ya. Bagaimana pembayaran IMM kepada supplier? Silahkan Anda cek semua. Ya. Semua kita transparan apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Mengenai perusahaan, ya, kantornya silahkan datang ke kantor. Ya, ada beberapa leader, beberapa mitra yang sudah datang ke kantor, bahkan sering ketemu dengan kita diskusi. Ya. Kita seneng kok ada mitra yang datang ke kantor. Memang sekarang ini agak jarang dibanding tahun-tahun lalu, ya, apalagi waktu zaman-zamannya sebelum IMM ada, saya bekerja di perusahaan network yang lain, itu hampir tiap hari. Ya, lobby perusahaan MLM, ya, dan ruang meeting itu penuh dengan mitra-mitra yang diskusi, entah table talk, entah undang orang, ya, entah ngobrol, entah memprospek orang yang ada di dalam untuk pindah ke perusahaan lain yang dia bawa, semua ada. Ya. Banyak hal yang bisa kita lihat dari sisi mediator fasilitasnya yang ada di IMM. Apalagi yang perlu dilihat dari sebuah perusahaan yang akan menjadi kendaraan bagi Bapak Ibu untuk menuju goal, untuk menuju kepada titik tujuannya. Ya. Legalitas, manajemen, kemudian mungkin karyawan yang lainnya. Ya. Se-welcome apakah, ya, karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut? Ya. Silahkan dicek, silahkan datang. Itu akan menentukan kenyamanan kita dalam berbisnis. Apa yang akan terjadi jika Bapak Ibu berkunjung ke kantor kantor MLM misalnya, ya, mau menjalankan bisnis gitu kan. Tapi ketika masuk ke dalam kantor pun, ya, Bapak Ibu tidak diterima dengan baik. Senyum pun tidak ada, tempat duduk pun misalnya terbatas gitu kan. Pasti tidak akan membuat nyaman. Untuk apa Bapak Ibu berbisnis? Bapak Ibu bisnis bukan hanya mencari uang, bukan untuk makan esok hari. Ya. Tidak berbisnis ini pun Bapak Ibu tetap bisa melakukan kehidupan dengan lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya. Ya. Artinya, ya, apresiasi, aktualisasi dari perusahaan terhadap, ya, para mitranya ini sangat menentukan, ya, bagaimana tingkat enjoy, tingkat ketenangan dari para mitra semua. Oleh karena itu, saya menegaskan kepada tim saya, ya, tim IMM di kantor, ya, mitra adalah raja. Layani dengan baik, sepantas dan sewajarnya. Ya. Tapi tidak berarti, ya, karena mitra adalah raja, maka bisa berbuat sesuka hati. Ya, tidak juga, ya, dalam batas-batas tertentu karyawan IMM akan melayani Bapak Ibu dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan kita terbuka untuk menerima masukan, menerima kritik. Ya. Ada yang pernah menyampaikan ke saya, Pak, saya menghubungi Eva kok nggak dibalas-balas ya WA-nya gitu kan. Gampang bagi saya untuk cross check. Ya.
semua WA yang ada di office itu masuk ke handphone saya. Jadi saya bisa tahu apa yang terjadi. Ya. Saya cek, oh WA-nya di luar jam kantor. Maaf, Ibu, Bapak, ya. WA kantor itu adalah selama jam kantor. Di luar jam kantor, Eva tidak pegang WA tersebut. Eva baru akan follow up di jam kantor. Kalau mau WA di luar jam kantor, ke handphone saya 24 jam. Ya. Selama saya melek, handphone saya hidup. Handphone saya mati manakala saya tidur. Ya. Handphone saya hidup, ada WA masuk, belum tentu juga saya bisa baca ketika saya sedang berkendara, atau sedang ada tamu, atau sedang melakukan sesuatu yang tidak bisa buka handphone, mungkin belum bisa. Begitu saya bisa buka handphone, saya baca. Begitu dibaca, harus segera dibalas. Saat itu juga saya balas. Kalau bisa ditangguhkan, karena saya lagi tanggung, misalnya lagi nyetir misalnya, saya akan tinggalkan dulu. Begitu saya sempat, saya akan balas. Silahkan Bapak Ibu cek, apakah ada yang pernah kirim WA ke saya belum terbalas sampai dengan detik ini. Silahkan langsung konfirmasi ke saya. Saya menerapkan itu untuk diri saya sendiri dan untuk tim. Saya menjaga agar Bapak Ibu menjalankan bisnis ini dengan enjoy, dengan enak, ya. Karena ya, untuk apa kita berbisnis kalau hati tidak tenang, kalau hati tidak suka, ya. Mungkin ini semacam semi training lah, ya, karena mengingat Dr. Heru ada halangan tidak bisa hadir, saya mengisi, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak kecewa, ya. Semoga minggu depan Dr. Heru tidak ada halangan lagi. Oke, itu plan yang pertama, P yang pertama, ya, yaitu perusahaan. Silahkan cek perusahaannya, legalitasnya, fisik bangunannya, karyawannya, ya, kemudian ownernya dan lain sebagainya. Ya. P yang kedua, saya namakan P yang kedua ini adalah produk. Perusahaan network yang benar pasti memiliki produk, ya, karena sesuai dengan aturan dari pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh APLI atau AP2LI. Manakala perusahaan network marketing tidak memiliki produk, itu dikategorikan sebagai perusahaan yang bersifat money game. Itu yang saya tahu dari peraturan perusahaan. IMM produknya jelas ada. Setelah produknya ada, jelas, ya, cek lagi, ya, produk tersebut legalitasnya bagaimana. Ya. Kemudian yang kedua, manfaat produk tersebut seperti apa. Ya. Yang ketiga, harganya bagaimana. Yang keempat, dibutuhkan nggak oleh masyarakat Indonesia, oleh komunitas saya yang akan menjalankan bisnis ini, oleh teman-teman saya. Ya. Karena kalau produk tersebut, ya, bagus, harganya murah, tapi teman-teman saya nggak perlu produk itu, saya yakin Bapak Ibu tidak akan bisa menjalankan bisnis ini. Ya. Karena ya, kita akan berkomunikasi, kita akan berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita, kecuali kalau kita memang mau ekspansi. Ya, oke, ini produknya cocoknya adalah untuk orang yang berada misalnya di daerah pesisir misalnya, sementara kita tinggal di gunung gitu, ya. Ya kita harus beralih, kita harus pindah ke daerah pesisir gitu kan. Tapi kembali, network marketing tidak terbatas oleh lokasi. Kita punya yang namanya jaringan, kita punya yang namanya network. Walaupun kita tinggal di Jakarta, produk IMM sudah bisa sampai ke Sorong, sudah bisa sampai ke Raja Ampat, sudah ada di daerah-daerah lain. Walaupun formulator Enjitukan Kona ada di Tasik, tapi produk ini sudah sampai ke Sorong. Walaupun pabrik Kidihani itu adanya di Tangerang Selatan, ya, tapi sudah ada di seluruh Indonesia, walaupun belum merata. Sekali lagi, produk, ya,
Terserah, Bapak Ibu mau menilai dari sisi apa yang cocok dengan diri kita. Oh, lingkungan saya, teman-teman saya, calon prospek saya, konsumen saya, itu adalah kalangan medis. Misalnya, ya. Maka saya memerlukan produk yang harus didukung oleh data-data dari sisi medis, dari dunia kesehatan misalnya. Ya. Ada nggak nih di IMM seperti ini? Ya. Kalau ada, oke, ini cocok bagi saya. Kalau tidak ada, jangan memaksakan diri, karena ketika Anda memaksakan diri, belum tentu IMM bisa memenuhi itu. Kalau menurut Ibu Bapak misalnya tidak ada atau bahkan tidak bisa diadakan. Kalau tidak ada, kemudian diskusi dengan manajemen dan ternyata, oh bagus, bisa kita realisasi, perlu waktu sekian lama, silahkan. Artinya ada peluang untuk menjalankan itu. Kemudian dari sisi harga, sekarang ini hampir tidak ada produk yang belum ada padanan, yang belum ada temennya, yang belum ada yang sama produk tersebut di market. Produk apapun hampir sudah ada. Yang namanya madu itu di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia itu ada. Jamu tetes juga sudah ada. Ya. Nah, bagaimana caranya kita memilih dan memilah? Ya. Apa keunggulan produk ini? Ya. Kalau produk ini so-so aja, sama aja dengan yang ada di pasaran, ya, berarti kan kita harus bersaing ketat dengan market yang sudah yang sudah given, yang sudah ada di pasaran, gitu loh. Apa keunggulannya? Ya. Apakah dari sisi kualitas, produk jamu tetes sudah banyak di pasaran. Tapi jamu tetes NG2 Kencona berbeda dengan yang ada di pasaran. Di mana kandungan herbalnya itu lebih banyak, lebih lengkap. Keunggulannya satu itu. Kidihani adalah kandungan utamanya madu. Madu sudah banyak di pasaran. Tapi madu Kidihani yang dikeluarkan oleh IMM berbeda dengan madu yang banyak di pasaran. Ya. Kidihani bahan dasarnya madu, tetapi belum ada madu yang dicampur dengan herbal, rimpang temulawak, rimpang kencur, habatus sauda, ya, yang begitu lengkap sehingga bermanfaat untuk kesehatan. Itu yang harus kita tonjolkan, yang harus kita selidiki, yang harus kita teliti, sehingga di market, ya, ketika kita bertemu dengan calon prospek kita, bertemu dengan konsumen kita pede. Ya. Kemudian harganya. Ya. Jamu tetes banyak. Ya. Harganya ada yang dari 75.000 sampai dengan 300.000. Jamu tetes punya IMM bagaimana nih? Ya. Harganya ada di range mana? Ya. Sama. Madu Kidihani punya IMM, ya, seperti apa harganya? Silahkan diteliti. Jadi periksa dengan baik manfaat produk, ya, legalitas produk, ya, pencipta atau formulator produk, harganya, kebutuhannya di masyarakat seperti apa, sehingga kita punya gambaran, kita punya wawasan. Oh, kalau saya jualan produk ini, market saya adalah ke sini, target saya adalah begini, sehingga dalam sekian bulan saya bisa menghasilkan omset segini, otomatis bonus saya akan mencapai segini. Itu cara berbisnis yang baik. Mari ya, kita sama-sama kita lakukan itu. Yuk, kalau perlu diskusi, kita diskusi dengan sama-sama dengan upline, dengan manajemen. Ya. Kita tentukan target kita. Kita tentukan langkah atau rencana action kita. Ya. Ini yang akan menentukan kesuksesan kita dimanapun, bukan hanya di IMM. Ya. Entah itu di perusahaan network marketing maupun perusahaan konvensional atau perusahaan apapun. Ya. Planning atau rencana yang baik akan menentukan arah sehingga kita berada dalam rel atau jalur yang benar. Kalau sudah dalam jalur yang benar, tinggal kita melakukannya dengan benar, maka insya Allah ya, hasilnya tidak akan
terlalu meleset jauh dari apa yang kita rencanakan. Plan yang pertama, P yang pertama perusahaan, P yang kedua produk. Sekarang kita bahas P yang ketiga. Setelah ini kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol panjang lebar karena waktunya cukup lama. Saya mungkin nggak akan lama menyampaikan prolog ini. Ya. Jadi P yang pertama perusahaan, P yang kedua produk, P yang ketiga adalah plan, marketing plan, sistem bisnis. Untuk menjalankan bisnis MLM, ya, harus ada sistem bisnis atau marketing plan, dan itu diwajibkan oleh pemerintah, dalam hal ini APLI atau AP2LI. Sebelum Anda join dengan perusahaan MLM, periksa. Ya, perusahaan sudah diperiksa, oke deh. Produk sudah diteliti, kayaknya bisalah. Gitu kan. Periksa marketing plan-nya. Silahkan pelajari. Ya. Jangan dulu join. Belum periksa semua, sudah join. Begitu sudah join, menyesal. Ya, apa boleh buat? Ya. Periksa dulu marketing plan-nya. Pertama, ya. Marketing plan itu adalah sarana untuk menjalankan bisnis. Ada hitung-hitungannya. Ya. Hitung-hitungan tersebut harus logis. Ya. Harus jelas. Harus akuntabel, bisa dihitung, bisa dilaksanakan, sehingga bisa kelihatan hasilnya. Dan logis. Jangan sampai ada suatu perusahaan untuk joinnya misalnya 2 juta, mendapatkan produk senilai misalnya 1 juta, bonus sponsornya 4 juta. Secara logika mungkin enggak ya, gitu kan? Silahkan ya dipelajari, silahkan diteliti. Pertama secara logika dulu, logis enggak? Karena ya, setelah logis Anda cek. Ini melanggar aturan tidak? Pemerintah sudah menetapkan bahwa perusahaan MLM itu melakukan atau membuat bisnis plan, rancangan bisnis, sistem pemasarannya, maksimum payout-nya sekian persen. Jadi kalau Anda menemukan, oh ini payout-nya ini lebih dari seharusnya, bahkan ini payout-nya ini misalnya akan bisa membuat perusahaan jebol, ya jangan join. Karena ya, kalau perusahaan itu jebol itu artinya, contoh yang gampang, ya, dari omset misalnya, omset misalnya 50 juta atau omset 2 juta, keluar bonus misalnya 2 juta lebih. Ya. Dari omset 1M keluar bonus 1,5 M misalnya. Ya. Perusahaan mana yang bisa bertahan seperti itu? Di awal-awal mungkin iya, karena dia memiliki modal, karena dia ada cadangan investasi. Ya. Tapi sudah beberapa bulan, pasti akan kewalahan. Karena lebih besar pasak daripada tiang. Kalau memang perusahaan itu menurut Anda ini akan jebol, lebih baik Anda tidak join dan tidak mengajak orang untuk join di perusahaan tersebut. Karena akan menjadi bumerang bagi Anda sendiri. Setelah dicek dari sisi aturan pemerintah, oh ini masuk. Setelah dicek dari sisi logika, oke lah. Yang ketiga, saya bisa enggak menjalankan bisnis plan ini, menjalankan marketing plan ini? Karena tidak semua marketing plan sama. Ada marketing plan yang menitik beratkan kepada rekrut. Merekrut orang sebanyak-banyaknya, maka bonusnya akan besar. Jika Anda tidak merekrut, tidak akan dapat bonus. Ada marketing plan yang menekankan kepada pembelanjaan. Ada marketing plan yang
50-50, seimbang antara rekrutmen sama pembelanjaan. Kalau saya hobinya adalah misalnya jualan, ya, cocok dengan yang sifatnya menjual. Kalau saya hobinya merekrut orang, cocok dengan yang sifatnya perusahaan itu banyak merekrut. Kalau saya bisa dua-duanya, bagus. Ya. Jadi tolong dicek semuanya. Ada orang yang saya nggak pernah berhasil nih dalam dunia MLM. Ya. Saya nggak pernah berhasil ya, menjalankan bisnis network marketing. Belum tentu bisnisnya yang tidak bagus. Ya. Belum tentu juga orangnya yang tidak bagus. Ya. Mungkin belum ada yang cocok. Ya. Oke, kembali ya, mengenai marketing plan. Dari sisi aturan pemerintah, coba dicek. Dari sisi logika, dan dari sisi kemampuan saya. Tidak semua orang sama kemampuannya. Tidak semua orang sama bisa belanja 1 bulan 50 juta, 100 juta gitu kan. IMM menyediakan semuanya. Bagi yang hobi belanja ada, yang hobinya rekrut ada. Silahkan, semua bisa ya, melaksanakan. Ya, masing-masing ada plus minusnya. Oke, jadi saya review kembali. IMM adalah kendaraan untuk mewujudkan cita-cita Bapak dan Ibu sekalian. Yang namanya kendaraan itu perlu dirawat, perlu dijaga. Bisa saja semua roda sudah bagus, ya, arahnya semua sudah sama, sudah balance, ya. Tapi ingat, jika kendaraan tersebut rodanya tidak dijaga, tidak diperhatikan, sering dipakai atau bahkan jarang dipakai, bisa jadi salah satu bannya kurang angin. Sehingga yang harusnya kecepatan kendaraan itu adalah normalnya misalnya 80 km per jam, karena ada satu roda yang tekanan anginnya kurang, ya, maka jalannya tidak seimbang, tidak stabil. Sama. Ya. Kerjasama kita juga seperti itu. Kita perlu review, kita perlu berdiskusi. Ya. Belum tentu apa yang dilakukan oleh perusahaan semuanya benar, belum tentu apa yang dilakukan oleh mitra semuanya benar. Kita sama-sama saling koreksi, saling introspeksi, saling berdiskusi untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Ya. Jangan mentang-mentang perusahaan ini adalah perusahaan besar, arogan, pokoknya maunya saya begini. Ya. Sama, mitra juga jangan mentang-mentang saya sudah punya jaringan besar, ya, maunya saya sistemnya begini, perusahaan harus ikut saya, nggak bisa. Di dunia ini tidak ada orang yang mau dipaksa. Di dunia ini tidak ada orang yang mau diajak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak orang lain. Mari diskusi, mari bicara dari hati ke hati. Belum tentu ya, maksud kita baik, tapi mungkin cara menyampaikan saat itu diterima oleh orang lain berbeda dengan apa yang kita maksud, sehingga terjadi konfrontasi waktu itu. Setiap manusia dipengaruhi oleh mood, dipengaruhi oleh emosi, dipengaruhi oleh perasaan ketika dia berkomunikasi. Makanya saya paling agak sedikit kurang suka ya kalau membicarakan sesuatu yang sifatnya besar, yang sifatnya urgent, yang sifatnya itu berdampak besar lewat telepon. Karena kalau bicara lewat telepon, kita tidak tahu kondisi orang yang di seberang sana yang terima telepon sedang seperti apa. Kita tidak tahu bahwa dia sedang pusing mikirin keluarganya yang kena COVID. Kita nggak tahu itu. Sehingga apa yang kita sampaikan ya, diterima oleh yang di seberang sana ya, seolah-olah sesuatu yang mengejutkan buat dia. Bisa jadi
Ya, saya komunikasi misal nih Bu Nuke, saya kasih contoh karena saya akrab dengan Bu Nuke nih. Ya, sorry ya Bu Nuke, ya. Saya komunikasi sama Bu Nuke untuk menyampaikan suatu program misalnya, gitu ya. Ketika saya telepon, sorry Bu Nuke, contoh, ya. Ternyata Bu Nuke baru saja ya berselisih paham, berbeda pendapat dengan suaminya. Sorry Bu Nuke, contoh, ya. Ya. Otomatis moodnya Bu Nuke sedang tidak enak. Ya. Moodnya Bu Nuke ya, sedang tidak stabil, emosinya sedang goyah, galau. Apalagi informasi yang saya sampaikan misalnya gitu ya, tidak mengenakan Bu Nuke, maka Bu Nuke langsung menerimanya dengan tidak baik. Nah, hal-hal seperti ini mari kita hindari. Ya. Mari kita diskusikan. Mungkin contoh nih, karena contohnya Bu Nuke bisa sampaikan ke orang yang di seberang sana, dalam hal ini contohnya saya, maaf Pak Agus, saya sedang tidak bisa bicara saat ini. Tunggu ya 1-2 jam atau nanti saya hubungi kembali. Lebih enak daripada ya Bu Nuke terima informasi dari saya, terus Bu Nuke mencak-mencak, ngapain sih begini, udah saya berhenti dari IMM. Ya. Besoknya Bu Nuke baru menyadari, apa yang diomongkan Pak Agus itu sebenarnya ada baiknya juga, cuma kenapa saya ngomong ini kan nggak enak menyesal di belakang hari. Ya. Sama, kita semua manusia, kita semua punya perasaan. Ya. Jadi tolong, ya, saya lebih mementingkan, IMM lebih mementingkan enjoy dalam bisnis ini. Yuk, kita bikin enjoy. Ya. Gitu ya, ini contoh. Sorry Bu Nuke ya, ini contoh ya. Oke, lanjut. Ya, saya terlalu banyak keluar dari jalur 5P tadi. Oke. P yang pertama adalah perusahaan, P yang kedua produk, P yang ketiga plan. Sekarang saya bicara P yang keempat. P yang keempat adalah potensi ya, untuk berkembang. Saya yakin Bapak dan Ibu yang ikut acara ini ya, bukan orang yang pertama kali join di perusahaan MLM. Bukan orang yang baru menjadi mitra di perusahaan MLM. Ya. Saya berani katakan ya, minimal 3 atau 4 perusahaan MLM sudah pernah dijajaki, sudah pernah dijalani. Silahkan Bapak Ibu timbang-timbang, Bapak Ibu perhatikan ya. Dengan perusahaan seperti yang sudah diteliti, sudah dilihat-lihat, dengan produknya seperti yang sudah diketahui, dengan marketing plan-nya yang sudah dipelajari, apakah saya bisa berkembang? Ya. Apakah saya memiliki potensi untuk mendapatkan sesuatu dari perusahaan ini? Jika kesimpulan dari Bapak Ibu, oh, kayaknya saya tidak akan berkembang, saya tidak akan mendapatkan sesuatu dari perusahaan ini. Kenapa mesti maksa bergabung? Kenapa mesti maksa join? Ya, tinggalkan. Ya, silahkan cari ya, perusahaan yang cocok ya, dengan apa yang ada dalam potensi kita. Jadi, ya, mari kita sama-sama introspeksi diri. Ada orang, ya bukan yang ada di ruangan Zoom inilah. Saya banyak teman, saya banyak kenalan, sudah 20 tahun malang melintang menjalankan bisnis MLM, tapi maaf banget ya. Rumah aja masih ngontrak, pergi ke sana kemari pakai sepeda motor butut, buat bensin aja masih minta atau masih kesusahan. Saya bingung deh. Selama 20 tahun menjalankan bisnis MLM, kemana itu uang? Kemana itu bonus? Atau memang mereka tidak bisa mendapatkan bonus dari perusahaan MLM tersebut? Makanya, tolong ya, lihat ya, apakah saya bisa berkembang? Apakah saya bisa mendapatkan sesuatu? Sesuatu itu tergantung kepada diri masing-masing. Oh, saya bergabung dengan IMM, saya ingin membelikan mobil buat orang tua saya. Saya bergabung dengan IMM, saya ingin membahagiakan keluarga saya, minimal hidup sehat,
ya, tidak kekurangan apa-apa, dapat bonus untuk kehidupan, bisa ikut tur ke Korea, bisa menjalankan umroh dari bisnis MLM. Kalau memang Bapak Ibu ya, merasa bahwa ini ada potensi, yuk kita sama-sama bareng-bareng ya menjalankannya. Catat, tidak ada mitra, tidak ada distributor, tidak ada member yang bisa sukses di dalam suatu perusahaan tanpa kerjasama dengan perusahaan tersebut. Sebaliknya, tidak ada perusahaan MLM yang bisa berkembang dengan baik, yang bisa omsetnya bagus, yang bisa mensejahterakan, memberikan bonus mitranya tanpa bekerja sama dengan para membernya. Ya. Maaf, 20 tahun lebih saya bekerja di perusahaan MLM, saya sudah melihat ya, bahwa kerjasama antara perusahaan, manajemen, dan mitra usaha, distributor, itu adalah mutlak dilakukan. Tidak akan pernah terjadi ya, perusahaan bagus, perusahaan menjadi besar tanpa bekerja sama dengan mitra. Begitu juga, tidak ada mitra yang bisa mendapatkan bonus besar, mendapatkan reward bagus, tanpa bekerjasama dengan manajemen. Oleh karena itu, IMM sangat welcome. Mari kita bekerja sama. IMM sangat terbuka untuk menerima masukan. Ya. Banyak sudah masukan yang inputan, masukan, kritikan, ya, yang diterima oleh kami. Kami terima semua masukan itu, kemudian kami olah, kami diskusikan. Ya. Jika memang itu bermanfaat untuk semua dan bisa kita lakukan, kita lakukan. Sudah banyak. Ya. Tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Dari sisi perbaikan di sistem web kita, ya, banyak masukan. Ya. Ketika memang itu available, bisa, ya, kita bisa melakukannya, ya kita lakukan. Ketika belum bisa kita lakukan karena ada keterbatasan bisa dalam hal apapun, kita akan sampaikan. Maaf untuk hal ini, ya, masukan Anda menurut saya bagus, tetapi saat ini belum bisa kita lakukan. Kita akan lakukan menunggu ABCD. Ya. Setelah ini selesai, baru akan kita lakukan. Kurang lebih waktunya adalah kapan begitu. Dengan supplier pun begitu. Ya. Ada masukan dari leader, dari member, dari mitra. Oh, produk ini alangkah lebih baik kalau kemasannya dibuat begini. Masukannya bagus, kita kelola di manajemen, ya. Kita diskusi dengan pabrik, dengan supplier. Oke, supplier oke, cuma ada tambahan biaya sedikit, no problem. Akhirnya bisa kita lakukan. Itu salah satu contoh. Oleh karena itu, ya, jangan sungkan-sungkan memberi masukan. Masukan itu adalah sesuatu energi buat kami di internal manajemen. Karena apa yang kami lakukan itu belum tentu baik, belum tentu terbaik menurut mitra. Tapi juga tolong, ya, masukan tersebut ya, itu akan dipertimbangkan di manajemen karena kita memiliki sekian ribu ya, kepala. Ya. Jadi masukan dari satu orang mitra belum tentu cocok untuk mitra lainnya. Makanya akan kita pertimbangkan. Tidak semua masukan langsung kita lakukan, tapi kita akan diskusikan dulu di internal. Ya. Kembali ke potensi untuk berkembang tadi. Jadi kalau misalnya ya, melihat perusahaan IMM seperti ini, melihat produknya ini, marketing plan-nya seperti ini, ya, kayaknya saya nggak akan bisa berkembang nih di IMM. Ya. Saya baru bisa mendapatkan sepeda motor mungkin sekitar 10 tahun. Nggak usah join. Ya. Tapi kalau Anda yakin, wah melihat perusahaannya oke, produknya
oke lah, bisa dijalankan, dibutuhkan masyarakat, bagus untuk membantu kesehatan masyarakat, harganya oke, marketing plan-nya logis, saya bisa menjalankannya, ya. Sehingga target saya, ya, maksimum 1 tahun saya bisa mendapatkan sepeda motor. Dan ternyata, ya, bukti sudah berkata bahwa di IMM umurnya belum 1 tahun, IMM itu baru berjalan sekitar Oktober-November. Anggaplah Oktober. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Pas 6 bulan. Sudah ada beberapa orang yang mendapatkan sepeda motor. Sudah ada beberapa orang yang mendapatkan tur ke Korea. Jadi, ya, ini bisa untuk kita kembangkan, untuk kita kelola, untuk kita jalankan. Yuk, kuncinya adalah kerjasama. Kuncinya adalah saling mengerti antara mitra dengan perusahaan, dengan manajemen. Terakhir, ya, P yang terakhir, ini adalah kalau di mobil, ya, di kendaraan mobil, 4P tadi adalah roda, sekarang yang terakhir adalah P-nya itu pilot, pilotnya. Kemudinya, walaupun rodanya semua bagus, tekanan anginnya bagus, semua berjalan dengan lancar, rodanya bagus, bodinya semua ini. Tapi kalau kemudinya, kalau pilotnya membawa ke hal-hal yang aneh-aneh, membawa ke tempat yang aneh-aneh, maka kita akan lambat untuk mendapatkan goals atau tujuan kita. Mending kalau cuma lambat, tapi kalau membawanya ugal-ugalan sehingga akhirnya tabrakan, celakalah kita. Atau membawanya itu dengan ugal-ugalan bukan di jalur yang seharusnya sehingga masuk ke jurang. Maka kita semua akan masuk ke lembah seperti yang pernah dialami oleh teman-teman kita di masa lalu. Mau kita mengulangi kesalahan yang sama, mau kita mengalami kegagalan yang sama, saya kira tidak ada orang yang mau mengulangi kegagalan. Silahkan Anda cek pilot yang ada di IMM. Bagaimana kita diskusi, ya, di kantor, bagi mereka yang sudah pernah ke kantor, ya. Bagaimana cara orang-orang kantor, karyawan memperlakukan Bapak Ibu, ya. Silahkan Anda cek. Ketika ada usulan, ketika ada masukan, ya, berapa lama usulan itu bisa ditindaklanjuti sehingga menjadi suatu keputusan. Silahkan. Ya. Pak Leo Fernandes, beliau orang yang sangat berpengalaman di dunia network marketing. Ya. Ada perusahaan MLM, ya, sekarang ini kan sudah mulai lagi banyak nih perusahaan MLM. Modalnya banyak, investornya bahkan orang asing. Tapi tidak pengalaman di dunia MLM. Beda antara bisnis MLM sama bisnis konvensional. Sangat beda sekali. Begitupun, ya, antara manajemen dengan leader. Saya salut kepada mitra, kepada para leader yang bisa menjalankan bisnis ini dengan baik, dengan cepat, gitu ya. Saya belum pernah menjadi leader. Mungkin saya berpikir ketika saya menjadi leader belum tentu bisa secepat, bisa sehebat Bu Maria, bisa secepat, bisa sehebat Bu Nuke, bisa sehebat, bisa cepat yang lain-lain yang ada di ruangan Zoom ini. Ya. Karena saya belum pernah menjadi member, saya belum pernah menjadi leader. 20 tahun saya di dunia network, saya selalu menjadi di manajemen. Saya mengelola bagaimana caranya Bapak Ibu bisa menjalankan bisnis ini dengan benar, dengan baik, dan dengan enjoy. Itu yang saya lakukan. Ya. Kembali, ya, mungkin sudah terlalu lama, cukup waktu saya. Saya hanya mengingatkan saja kepada teman-teman semua, saya menganggap Bapak dan Ibu ini adalah mitra, saya menganggap sebagai teman. Ya, jadi saya sendiri menyatakan bahwa Bapak Ibu adalah teman-teman semua. Yuk, ya, kita sama-sama bekerja. Bapak Ibu sebagai leader, sebagai mitra punya tugas dan tanggung jawab sebagai mitra.
Saya, Pak Leo, dan tim manajemen di kantor punya tugas dan kewajiban sebagai orang yang bekerja di balik layar, orang yang bekerja dari sisi administratif manajemen. Kita punya hak dan kewajiban masing-masing, punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mari kita laksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan baik dan benar. Yang kedua, tolong ilustrasi kendaraan mobil tadi, Bapak Ibu ingat kemanapun berada, ini bisa dipakai untuk melihat segala sesuatu yang akan kita lakukan. Ya, kalau untuk dunia MLM, ya lihatlah, P pertama adalah perusahaan, P kedua produk, P ketiga plan atau marketing plan, dan P keempat potensi untuk berkembang, yang kelima P-nya adalah pilot.